Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Di video kali ini Mas Eka masih akan memberikan informasi seputaran tentang KJP Plus untuk para warga sekolah pastinya ya. Dan seperti di thumbnailnya ya, di judulnya, KJP itu sebenarnya untuk siapa sih Mas Eka? Untuk siswa yang berprestasi kah, atau memang untuk peserta didik yang secara ekonomi memang tidak mampu? Untuk siapa? Oke, di video kali ini Mas Eka akan berbagi atau kita sharing ya seputaran tentang KJP untuk siapa. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah pastinya. Dan para warga sekolah juga bisa join di Telegramnya Mas Eka yang di sini. Karena di Telegram biasanya Mas Eka akan membagikan informasi atau file undangan untuk KJP, KJMU, dan BPMS. Ya, oke, langsung aja kita bahas yuk. KJP untuk siapa? Hal ini sangat menarik. Jika dilihat dari singkatannya atau akronimnya, Kartu Jakarta Pintar, pasti langsung berpikiran bahwa wah, kartu ini berarti beasiswa atau bantuan untuk, harusnya untuk siswa-siswa atau peserta didik yang berprestasi nih, karena yang pintar. Ternyata ketika dilihat nih, kalau pengertiannya seperti yang ada di sini ya, itu Kartu Jakarta Pintar adalah, atau Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus adalah program strategis untuk memberikan akses bagi para warga DKI Jakarta nih dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk mengenyam pendidikan minimal sampai dengan tamat SMA ataupun SMK atau sederajatnya dengan dibiayai penuh dari dana APBD Provinsi DKI Jakarta gitu loh ya. Jadi KJP ini udah jelas tuh pengertiannya, yaitu untuk membiayai atau program strategis untuk membiayai peserta didik yang memang kurang mampu secara ekonomi ya. Bukan untuk peserta didik yang memang sudah mampu secara ekonomi dan berprestasi, bukan. Nah, makanya jangan salah persepsi ya. Dari pengertian tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa Kartu Jakarta Pintar ini adalah program dari Pemprov DKI Jakarta untuk membantu nih warganya atau peserta didiknya bisa bersekolah sampai dengan jenjang SMA ataupun SMK ataupun sederajatnya yang memang tidak mampu, dan itu dibiayai penuh langsung dari APBD. Jadi kayak misalkan SD kan 250 dapat subsidinya, itu uang buat seharinya, kemudian untuk yang swasta ditambah dengan swasta, kalau misalkan dia swasta ditambah dengan dana SPP-nya, subsidi SPP-nya tidak bisa full. Misalkan SPP-nya itu bayarannya 200.000 gitu misalkan ya, kemudian dapat dari pemerintahnya 150, ya berarti 50-nya harus kita tambahin gitu. Tapi intinya dibantu atau disubsidi lah ya, daripada nggak sama sekali. Nah, itu tujuan dari KJP. Kemudian pengertiannya siapa sih warga atau peserta didik yang tidak mampu? Nah, di bawahnya di sini nih ya. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa peserta didik tidak mampu adalah peserta didik pada jenjang satuan pendidikan sekolah dasar sampai dengan menengah yang secara personal dinyatakan tidak mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Ya, kebutuhan dasar pendidikan itu apa aja Mas Eka? Nah, yang seperti di bawahnya lagi nih, ada lagi nih Mas Eka tampilkan lagi ya. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan, serta biaya ekstrakurikulernya. Artinya jika kebutuhan pendidikan tersebut tidak bisa terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya, dalam artian orang tuanya secara ekonomi tidak mampu untuk menutupi itu semua, maka itu diberikan bantuan KJP ini. Nah, dari mana datanya? Kalau dulu ya, balik lagi, kalau dulu nih itu sudah dijelaskan di video Mas Eka sebelumnya, itu oleh sekolah ya. Jadi didata oleh sekolah. Nah, kalau sekarang semuanya terkumpul di dalam satu data, yaitu data terpadu kesejahteraan sosial, di mana dalam data tersebut kita ya dapat dari Dinas Pendidikan melalui P4OP diturunkan ke sekolah, itu ambilnya dari DTKS. Nah, karena itu berkaitan dengan ekonomi dan sosial, maka adanya di Dinas Sosial. Nah, makanya datanya itu diambil dari DTKS. Bagaimana Mas Eka kalau misalkan ternyata dia mampu? Ya, kalau dia mampu dan berprestasi, itu bukan masuk kategori penerima KJP sebenarnya. Dia sudah mampu dan berprestasi, alhamdulillah, pertahankan. Nah, yang ini kan ada satu sisi yang memang dia harusnya bisa nih berprestasi sekolah, bisa berprestasi gitu kan, tapi
secara ekonomi dia tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan, maka dibantu agar tujuannya bisa berprestasi atau bisa pintar gitu loh. Makanya disebutnya dengan kartu Jakarta Pintar. Bukan yang sudah pintar atau berprestasi kemudian mampu untuk kayak les, itu les yang jutaan tuh ya, yang ratusan ribu per bulan, padahal sekolah di SD negeri, SMP negeri, SMA negerinya gratis, tapi lesnya jutaan dia mampu bayar dan pengen dapat KJP. Lesnya dia bayar sementara sekolahnya tuh gratis. Ini kan jadi dibalik, sementara ada orang, satu sisi ada orang yang memang tidak mampu untuk sekolah, tidak mampu untuk membiayai pendidikannya gitu kan, tidak dibantu. Nah ini jadi lucu, makanya ada program yang namanya Kartu Jakarta Pintar. Nah program ini untuk membantu para warga sekolah ya yang memang secara ekonomi dia tidak mampu untuk bersekolah, itu dibiayai dananya dari KJP walaupun tidak besar gitu kan, karena kan sesuai dengan jenjangnya. Kalau yang di negeri dia tidak ada SPP, maka hanya mendapatkan bantuan untuk kebutuhan sekolahnya aja seperti seragam, buku dan lain-lainnya. Nah itu jangan salah digunakan. Nah, kebanyakan di lapangan ya dananya itu diambil sama orang tuanya ya, tidak dibelikan. Misalkan baju siswanya atau baju peserta didiknya yang sudah dapat KJP dekil, dan yang tadinya warna putih jadi warna krem, kemudian bukunya itu nggak ada, alat tulisnya nggak ada, kaos kakinya ngeblewer, sepatunya belang bentong. Nah itu tuh kalau yang begitu itu tinggal ditandai terus tanya ini dananya dikemanain gitu kan. Harusnya itu dananya untuk kepentingan siswanya agar terpenuhi, tapi digunakan yang lain. Pada akhirnya nanti terblokir ribet sendiri. Nah ini yang banyak permasalahan di KJP ini, dan pada akhirnya sistemnya jadi dipersulit ya, sistemnya dipersulit, kemudian benar-benar di-freeze agar memang benar-benar dananya digunakan sebagaimana mestinya, yang dapat juga sesuai dengan sasarannya gitu kan. Ini enggak, ini sudah mampu secara ekonomi, dia bisa mengeles, bisa anaknya bisa dileskan atau peserta didiknya bisa dileskan, mungkin lesnya yang sebulan bisa 1 juta, 2 juta sampai dengan 2,5 juta atau ratusan ribu, dia mampu untuk membayar itu. Tapi di sekolah negeri terus pengen dapat KJP, kan lucu, di sekolahnya gratis, dia mengeluarkan dana lebih untuk les bisa, tapi minta KJP. Sementara ada satu sisi atau ada satu orang anak yang memang dia tidak mampu sama sekali ya, ingin bersekolah susah, pengen dibantu nggak dapat, bantuannya malah ngelempar ke sini. Ini kan jadi ketuker. Nah sehingga ini yang harus diperbaiki. Jadi kurang lebih seperti itu ya KJP kalau untuk si pintar atau si kurang mampu, sesuai dengan uraian yang tadi yang Mas Eka tampilkan, itu sebenarnya untuk para warga yang memang tidak mampu atau secara ekonomi memang di bawah rata-rata, tidak mampu untuk membiayai keperluan sekolah putra-putrinya atau peserta didiknya, ya itu berhak untuk mendapatkan KJP. Tapi kalau memang dia sudah mampu, bukan lagi sebagai bukan target dari KJP itu gitu. Jadi pengertian dari Kartu Jakarta Pintar adalah bukan sebuah beasiswa untuk yang sudah pintar-pintar atau siswanya dapat ranking kok nggak dapat KJP. Nah kalau misalkan memang dia dari keluarga yang tidak mampu atau secara ekonomi memang tidak mampu, kemudian dia punya ranking, nah itu dapat nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia secara sudah ekonominya keluarganya sudah mampu, kemudian dapat ranking, pengen dapat KJP, apa nggak malu dengan yang nggak mampu ini gitu loh ya, nggak mampu yang harusnya dibantu, apa nggak malu nih gitu kan. Dia mampu segala-galanya, cuma menang dapat prestasi, kemudian minta KJP yang dananya tidak seberapa mungkin bagi dia, tapi berarti untuk yang lainnya gitu kan. Makanya itu perlu data yang valid. Nah ya, data yang valid datangnya dari DTKS. Tadi kan dijelasin tuh sama Mas Eka kenapa kategori yang miskin itu seperti apa. Itu tadi dijelaskan seperti itu, dia tidak mampu untuk membiayai kebutuhan pendidikannya. Kalau yang sudah mampu, apalagi sampai anaknya dilesin ya, peserta didiknya dilesin, les yang macam-macam tuh, les matematika, les fisika, les musik, wah lesnya banyak tuh, sampai 5 lesnya gitu kan. Dia kan udah mampu tuh bayar les misalkan 300 ada 1.500.000 terus masih minta dana KJP. Di satu sisi ada orang yang memang nggak bisa les, nggak bisa sekolah, pengen kita bantu, dia ngaku-ngaku miskin gitu kan, udah mampu nih sekolah, udah mampu membiayai, pengen minta. Nah, itu kan jadi salah sasaran ya. Jadi gitu ya, sekali lagi KJP adalah untuk program warga DKI Jakarta yang siswanya memang dianggap memang kurang mampu ya secara ekonomi, itu datanya diambil dari DTKS agar bisa bersekolah lagi minimal sampai dengan jenjang SMA atau SMK atau 9 tahun lah yang gitu ya, pendidikan 9 tahun ya, dan kelas SD 6 tahun, SMP 3 tahun, 12 tahun ya,
Kemudian SMA 6 tahun, jadi 12 tahun pendidikannya itu pure dananya dibiayai dari APBD. Jika misalkan siswa tersebut masuk ke sekolah swasta, kalau di negeri ya cuma dapat dana untuk keperluan kebutuhan sekolahnya aja. Dan dana itu tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang lain. Sekali lagi Mas Eka ingatkan ada 23 dosa ya untuk penerima KJP yang tidak boleh dilakukan. Silakan dicek di video Mas Eka sebelumnya. Oke, mungkin itu aja informasi yang Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan para warga sekolah lagi. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.